kita berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Untuk materi pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang pembuatan database ya di dalam sebuah Visual Basic ya. Di sini nantinya akan saya berikan dasar fundamentalnya terlebih dahulu untuk masalah database di sini ya, dan nantinya kita akan mencoba untuk mempraktikkan membuat ya form sederhana. Nantinya ini adalah berupa form juga, di mana nanti form ini dapat melakukan penyimpanan ya di dalam program yang sudah kita buat dengan koneksi database tersebut. Nah, makanya untuk itu Anda harus memahami dulu dari konsep database yang Anda buat nantinya. Nah, di mata kuliah yang sebelumnya mungkin atau yang sudah Anda ambil atau yang sedang Anda jalankan atau mungkin belum Anda ambil, nantinya ke depan akan Anda dapatkan itu tentang materi database atau sistem basis data ya, atau basis data itu yang akan membahas bagaimana database itu bisa disimpan. Karena kan yang kita lakukan untuk sebelum-sebelumnya untuk kita menjalankan sebuah program itu kan hanya sekali pakai ya, ibaratnya kalau Anda menyimpan sebuah program ya atau menjalankan sebuah program, ketika Anda jalankan itu kan kemudian Anda clear kembali dan hasil yang sudah Anda jalankan sebelumnya tidak tersimpan. Nah, dengan adanya koneksi ke database tersebut kita masih dapat menyimpan record laporan tersebut, dan nantinya juga bisa dibuat dalam bentuk laporan. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung mulai saja nanti untuk materinya hari ini. Nah, di dalam database dan Visual Basic di sini ya, kita melakukan pengenalan dulu database-nya. Ini dapat diartikan sebagai satu pengorganisasian data dengan bantuan komputer yang kemungkinan dapat diakses lebih cepat. Makanya dengan adanya Anda menyimpan sebuah data di dalam sebuah komputer, kan Anda bisa memanggil kembali. Ya, dan dalam hal ini pengertian akses data dapat mencakup data ya dan pemanipulasian data serta menambah dan menghapus. Ini istilahnya di dalam database itu ada istilahnya namanya CRUD. C-nya itu dari create, R-nya dari read, U-nya itu dari update, D-nya itu delete. Jadi ketika Anda sudah menggunakan konsep database, CRUD ini bisa diterapkan gitu ya. Nah, manfaat yang bisa didapatkan sendiri ya, Anda bisa ibaratnya ya membutuhkan kembali data tersebut, Anda tidak perlu khawatir data itu hilang selama database-nya masih ada, seperti itu ya. Nah, komponennya nanti yang akan Anda buat dari database itu sendiri nanti berupa seperti tampilan berikut. Ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel seterusnya. Dan itu setiap tabelnya bisa mewakili ya. Ada field 1, field 2, field 3 atributnya di situ, dan recordnya adalah record 1, 2, dan seterusnya. Sebanyak yang Anda butuhkan ya, atau sebanyak yang Anda buat. Seperti itu ya. Nah, tujuan nanti untuk database di sini pastinya nanti saya kenalkan dulu antar muka program Visual Basic-nya dan jenis-jenis koneksi ke database aksesnya, dan kemudian membuat form sederhana ya. Jadi outputnya nanti membuat form sederhana, dan nantinya ya Anda teman-teman semua untuk membuat yang saya lakukan ini dibuat di rumah masing-masing ya. Jadi nanti penugasannya ya dalam pembuatan yang saya contohkan ini. Jadi nantinya hasil outputnya dikumpulkan di Kulino, nantinya Anda buat seperti yang saya buat ini ya. Jadi Anda mengikuti tutorial atau instruksi yang saya berikan. Nah, pada saat membuat form ya, membuat program pasti membutuhkan lembar kerja yang biasa yang Anda bikin seperti form itu ya, dan di form Visual Basic itu nantinya tempat untuk berinteraksi dengan program yang lainnya. Nantinya kan Anda sudah kenal, di situ ada menu, toolbar, kontrol, dan propertinya. Itu sudah Anda kuasai sebelumnya ya. Saya nggak perlu menjelaskan lagi seperti ini lagi ya. Nah, nantinya kita seperti biasa ya, dibuka dulu Visual Basic-nya, nanti pilih yang bagian standar, nanti pilih bagian yang Visual Basic-nya yang tampilan kosong ini. Nah, nantinya mulai dari sini kita akan praktekkan ya untuk mulai membuat koneksi. Untuk membuat aplikasi database dengan pemrograman di sini ya, nantinya Anda harus menyiapkan koneksinya terlebih dahulu, karena kita belajar tentang koneksi, kita harus siapkan dulu. Yang banyak digunakan adalah Microsoft Data Control ya. Jadi di Visual Basic itu dikenal dengan namanya Microsoft Data Control untuk semua koneksi ke database ya.
Selain itu, koneksi khusus ke database Oracle Visual Basic nanti miliknya adalah miliknya Oracle Data Control. Kita pakai ya Microsoft Data Control ya. Nah, nantinya contoh yang akan kita buat, contoh sederhananya di sini itu menggunakan skema database sistem perpustakaan, di mana nanti kita akan membuat yang pertama terlebih dahulu ya, yang tentang keanggotaan dulu ya. Ya, jadi nanti ada kode anggota, nama, alamat, sama telepon ya. Nah, nantinya kita menggunakan Microsoft Data Control ini di dalamnya dikenal dengan nama istilah namanya ADODC ya. ADODC di sini adalah semua database yang bisa dikoneksikan di sini ya. Di sini adalah database yang memang sudah sangat familiar di koneksi ke database yang sudah sangat familiar yang digunakan di Visual Basic. Jadi nanti ingatnya adalah Microsoft Data Control dan kita menggunakan ADODC gitu ya. Nah, kita akan mulai praktikumnya ya. Nah, nanti setelah ini dicentang untuk Microsoft Adobe Data Control, Microsoft Data Grid Control, kemudian Anda oke, itu nanti di bawah akan muncul baru ya, ada ADODC dan Data Grid ini yang akan kita gunakan ya. Nah, ini nanti kalian silahkan nanti tambahkan dibuat supaya tampilannya kurang lebih seperti yang ada di project form 1 ini ya. Kita akan coba buat dulu ya. Nah, bila sudah nanti di bagian untuk yang ADODC 1 kita klik kanan kemudian properties. Nah, nanti di bagian ini setelah diklik untuk ADODC properties ini nanti kita fokus pada bagian use ODBC data source name ya. Lalu kita pilih new. Kemudian kita pilih yang use data source ya, yang nomor 2 ini. Kemudian nanti Anda pilih yang drive to Microsoft Access.mdb ya. Jadi kita fokus pada .mdb. Nah, selanjutnya saya akan mencoba terlebih dahulu untuk menambahkan ekstensi .mdb tadi di dalam folder yang saya inginkan atau yang Anda inginkan nantinya ya. Karena kan nanti Anda akan mengkoneksikan .mdb itu ya dari file luar itu ya yang Microsoft Access, tapi kan kita belum siapkan, makanya akan kita siapkan terlebih dahulu. Nah, maka dari itu teman-teman ya, teman-teman untuk yang tadi sudah Anda buat ini, jadi tadi kan Anda kan pilihnya yang opsi nomor 2 ya. Jadi opsi nomor 2 ini ya, dan nantinya Anda kan tadi kan pilih yang .mdb ya. Kemudian Anda next ya. Nah, di sini nanti kan Anda kan akan menyiapkan uh, file untuk uh, database-nya. Nah, cuman kan belum Anda siapkan, maka dari itu ini saya cancel dulu. Anda bisa simpan dulu project ini ya. Anda di folder yang biasa Anda simpan seperti biasa ya. Nah, ketika Anda sudah simpan di folder biasa, misalkan di sini saya simpan di dalam folder coba koneksi dan di sini saya simpan di sini semua. Jadi ini sudah saya simpan ya. Ini sudah saya simpan. Jadi tidak perlu saya simpan lagi ya. Jadi ini sudah saya simpan. Nanti teman-teman disimpan yang baru ya. Nah, berarti di dalam folder saya coba koneksi ini ya, itu sudah ada file tadi yang saya simpan dari Visual Basic. Nah, kemudian ini saya delete dulu aja. Selanjutnya kan tadi Anda akan menyiapkan file untuk koneksinya ya. Nah, apps Microsoft. Di sini cari ada Microsoft. Nah, ada akses 2013 di sini ya. Nah, akses 2013-nya Anda klik. Nah, kemudian Anda pilih blank desktop ya. Nah, ini nanti Anda langsung bisa arahkan ke
tadi tempat Anda menyimpan Visual Basic ya, di sini ya. Nah, di 2020 ini. Nah, kemudian Anda pilih tadi folder yang Anda simpan di mana. Nah, di sini. Kemudian saya ganti ekstensinya menjadi .mdb karena tadi kita akan membuatnya dalam bentuk mdb ya. Nah, ini langsung saya kasih nama perpustakaan misalkan ya, perpustakaan. Nah, kemudian saya oke. Nah, kemudian saya create ya. Nah, untuk kebetulan yang perpustakaan.mdb sudah saya siapkan sebelumnya. Namun teman-teman tidak perlu bingung bila mana nanti kalau mau membuatnya di dalam Microsoft Access ini, Anda kan tadi kan untuk nama awalnya kan tabel 1 ya. Nanti Anda bisa diklik kanan, Anda rename menjadi nama kita buat menjadi nama anggota seperti itu ya. Di rename jadi nama anggota, kemudian oke, sudah disimpan ya, udah diganti. Kemudian Anda bisa klik kanan, kemudian design view. Nah, design view ini nantinya kan isi dari setiap field-fieldnya yang akan kita butuhkan kan di dalam anggota nanti ada kode anggota, nama, alamat, serta telepon. Nah, nanti untuk data type-nya ini pilih yang short text, long text, sama short text itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang gambar kunci ini namanya disebut dengan primary key ya. Jadi nanti kalau mau ngeset berarti klik kanan, primary key-nya diklik. Kalau seperti ini kan hilang, nanti diklik lagi jadi aktif. Nah, kemudian kalau sudah bisa Anda simpan ya, seperti itu. Jadi untuk apa namanya persiapan untuk koneksi ke database di dalam Microsoft Access sudah beres ya. Nah, secara otomatis tadi di dalam apa namanya folder pemrograman aplikasi yang sudah Anda simpan tadi ada perpustakaan.mdb. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tempat tadi kita konfigurasi ya. Nah, anggap aja kita misalkan masih new gitu ya, enggak apa-apa. Kita siapkan lagi di sini, pilih yang user data source ya, pilih yang terus kemudian pilih yang Microsoft Access.mdb ya. Nah, kemudian finish. Nah, kemudian pilih yang perpustakaan gini ya. Nah, kemudian Anda pilih yang di sini ya. Nah, ya, kemudian Anda klik OK. Nah, jangan lupa di OK kembali ya. Nah, kalau karena saya tadi sudah membuat masih ada notifikasi ini, jadi ini nggak apa-apa. Kalau Anda kan masih baru, jadi nanti langsung fresh, jadi nggak ada notifikasi ini. Ini saya yes ya. Nah, kemudian saya apply. Nah, kemudian Anda beralih ke record source. Nah, kemudian kan nanti tadi mesti defaultnya 8 ini ya. Pilih yang add cmd tabel, kemudian saya tambahkan yang anggota. Kemudian saya apply, saya oke. Nah, berarti untuk tahap ini berarti sudah selesai ya. Jadi nanti untuk itu nanti Anda sudah sampai di tahap ya di mana Anda sudah menyiapkan nah ini perpustakaan ini ya. Kemudian HCM di tabel anggota sudah. Nah, kemudian baru Anda akan mengkonfigurasi di dalam formnya ya. Nah, cek properties ya. Cek propertiesnya nanti kita akan coba cek properties yuk. Sekarang akan cek propertiesnya. Pada bagian connection string ya. Connection string. Nah, ini sudah berganti ya. Nah, ini ya kalau Anda lihat ya. Nah, berarti sudah oke. Kemudian selanjutnya kita akan menyiapkan tampilan form seperti berikut. Jadi teman-teman nanti di dalam PPT yang sudah saya siapkan, Anda bisa mengkonfigurasi tampilan formnya seperti tampilan berikut ya. Jadi nanti dimulai dari buttonnya seperti ini, kemudian ada textbox-nya, kemudian labelnya ya, dan di sini ada buttonnya juga Anda siapkan seperti ini. Nah, di dalam PPT kan memang di dalam PPT yang ditampilkan ini setelah slide ini, setelah ngecek untuk pada bagian connection string, teman-teman semua di sini untuk mencoba ya. Nah, ini kita bisa skip dulu. Nanti teman-teman bisa menyiapkan dari slide ini ya, Anda siapkan tampilannya sedemikian rupa sampai dengan tampilan untuk mengubah data ini ya. Nah, nanti ngetes runningnya ya, jadi nanti setelah Anda sudah menyiapkan ini, ya sebelum itu, ini di bagian grid ini ya, kan Anda tadi baru nyeting untuk pada bagian properties ini. Yang ini kan belum. Ini Anda bisa lakukan dengan cara klik di bagian ini,
Kemudian Anda nanti cek di bagian di sini ya. Ya. Nah, untuk pada bagian ini data source. Nah, tadinya kan masih kosong. Nah, itu diganti dengan ADODC1. Nah, nanti dengan seperti itu teman-teman bisa lakukan tes ya dengan cara nanti diklik di sini ya. Nah, kemudian teman-teman, nah ini dicek ketika sudah diklik seperti ini sudah pindah ke sini ya, berarti sudah berhasil. Jadi teman-teman semua sudah berhasil untuk bisa mengkonfigurasi gridnya di sini dan sekaligus yang ada di dalam textbooknya di sini ya. Berarti kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan memulai lagi ya untuk pada bagian tombol button-buttonnya kan belum disetting ya. Jadi nanti kita akan memasukkan scriptnya ya dari mulai tombol ubah. Kita akan masukkan, kita klik. Untuk yang tombol ubah sudah, berarti nanti untuk selanjutnya menghapus ya. Menghapus berarti dilakukan juga untuk menghapus. Ya. Berarti nanti kita bisa mengecek yang pada bagian hapus. Ya, pada bagian hapus juga kita lakukan. Oke, ini yang hapus sudah. Oke, jadi yang tambah yang belum yang tambah ya berarti ya, yang ubah sudah ya, terus kemudian yang hapus sudah, kemudian kita lakukan yang tambah tadi, yang tambah ternyata terlewat ya, yang tambah kita lakukan juga. Oke. Nah, kalau sudah kita mungkin bisa coba untuk tes ya. Misalkan kodenya A05 ya, oke. Nanti kita bisa tes. Nah, dengan seperti ini data sudah disimpan masuk ya. Nah, kalau mau misalkan mengubah, oh, maaf. Oke. Nah,
kita kalau misalkan tadi mau menjalankannya lagi ya, misalkan nanti mau mengubah, nah mengubah, saya tambahin misalkan Oki Stiono, saya ubah, nah berarti data sudah diubah seperti ini. Jadi sudah mengubah isi datanya ya. Kalau kemudian misalkan mau menghapus, berarti nanti kita pilih data yang mau dihapus, kemudian dihapus. Nah, dengan seperti ini Anda sudah melakukan hal tersebut ya. Nah, berarti sudah beres untuk tambah, ubah, dan hapusnya. Ya, nanti untuk keluar berarti tinggal ditambahkan untuk script keluarnya ya. Nah, berarti sudah uh, bisa untuk menyimpan ya, menambah, mengupdate sama menghapus ya. Create ya bisa, read bisa membaca, update juga bisa, hapus juga bisa. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Ya, materi hari ini jadi sampai dengan teman-teman bisa melakukan pembacaan data ya di koneksi database, kemudian ada tambah, ubah, serta hapus juga sudah bisa. Jadi datanya juga sudah bisa kita apa namanya select ya di sini, kemudian Anda bisa tambah, ubah, dan hapus. Nah, begitu teman-teman semua, ini nanti saya minta untuk teman-teman semua bisa melakukannya atau membuatnya persis seperti ini dulu, nggak apa-apa, Anda lakukan praktek di sini ya, dan nantinya saya minta untuk nanti kode anggota salah satu isi datanya ada NIM Anda 5 digit gitu, nggak apa-apa ya di belakangnya, terus kemudian ada namanya, nama Anda masing-masing ya, serta alamat dan telepon. Jadi salah satu record datanya ada Anda, dan nanti seperti biasa untuk di capture ya, kemudian scriptnya kemudian di package menjadi dikompres dalam bentuk RAR, kemudian nantinya dikumpulkan untuk sebagai latihan koneksi database. Begitu teman-teman semua ya. Nah, itu materi dari saya. Nah, sebagai catatan tambahan dari saya, nanti ketika Anda teman-teman sudah bisa membuat seperti ini, lalu kemudian teman-teman bisa simpan ya. Jangan lupa nanti kalau misalkan sudah di close ya, teman-teman nanti buka untuk filenya bukan dari form ya, tapi dari project 1 dari yang bentuknya .vbp ini ya. Jadi nanti kalau Anda membukanya, kemudian Anda nanti bisa di run terlebih dahulu ya, kemudian Anda jalankan lagi seperti biasa, kemudian Anda close, baru nanti bisa Anda view code kembali. Jadi nanti bisa untuk menambahkan source code yang ingin Anda inginkan. Begitu materi hari ini buat teman-teman semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila nanti kalau ada ingin yang ditanyakan, ya silakan dikomunikasikan di grup. Ya, jangan japri ya, karena pasti saya akan membalas satu-satu, lebih baik di grup untuk bisa teman-teman tahu semua apa masalah dari Anda. Ya, untuk itu pertemuannya bisa saya akhiri. Jangan lupa untuk dikerjakan latihan ini dan nantinya akan dikumpulkan di Kulino. Nanti format ketentuannya akan saya lanjutkan di grup. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan.